Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa lughatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi kursus persiapan tes TOEFL bahasa Arab. Pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait bahwa TOEFL, untuk ujian TOEFL itu ada 3 aspek yang diujikan, yaitu fahmul masmu', fahmul maqru' dengan fahmul qawaid. Kemudian sudah saya jelaskan juga terkait fahmul qawaid, bahwa ada beberapa kaidah yang biasa atau sering muncul di ujian tes TOEFL dalam aspek fahmul qawaid. Untuk aspek fahmul qawaid ini sendiri, jelas dengan sebelumnya bahwa ada 3 bentuk soal dalam fahmul qawaid ini. Yang pertama tarkib, yang kedua i'rab, dan yang ketiga tahlilul akhta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait bentuk soal yang dalam fahmul qawaid, itu bentuk soal i'rab. Apa itu bentuk soal i'rab? Kalau kemarin atau sebelumnya saya berbicara bahwa bentuk soal yang pertama, yaitu tarkib, adalah menentukan kata untuk melengkapi sebuah kalimat atau melengkapi sebuah kalimat dengan menentukan kata yang sesuai berdasarkan tata bahasanya. Sedangkan i'rab adalah menentukan kedudukan kata dalam kalimat atau sebaliknya. Jadi menentukan kedudukan kata dalam kalimat atau sebaliknya, menentukan kata yang memiliki kedudukan tertentu. Sudah jelaskan dari namanya juga i'rab. Untuk bentuk soal i'rab ini ada 3 macam pertanyaan. Yang pertama, menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Contoh di soal ini ditanyakan wadifah, fungsi atau kedudukan kata al-mujtama. Kata al-mujtama ini ditanyakan kedudukan atau fungsi kata al-mujtama ini dalam kalimat ini, kedudukannya sebagai apa, atau i'rabnya sebagai apa. Apakah fa'il, na'at, maf'ul bih, atau khobar inna. Kemudian yang kedua, masih sama, menentukan kedudukan kata dalam kalimat, tapi dalam bentuk menentukan harokat akhir kata. Di sini ada dhabtu i'rab sahih di kalimatil madrasah. Madrasah, kata tak marbutahnya itu dibaca fathah, kasrah, dhammah atau sukun. Untuk bisa menentukan harokat akhir ini, maka kita harus tahu kedudukannya, harus tahu kedudukannya, harus tahu i'rabnya. Kata al-madrasah ini dia sebagai apa? Kalau kita sudah tahu kedudukannya atau i'rabnya, maka kita bisa menentukan harokat akhirnya itu bentuknya fathah, kasrah, atau dhammah atau sukun. Kemudian yang ketiga, bentuk pertanyaannya itu menentukan kata atau kalimat yang memiliki kedudukan tertentu. Kebalikan dari ini. Kalau ini kan menentukan kedudukan kata, kalau ini menentukan kata
atau kalimat yang memiliki kedudukan tertentu. Contoh, ayu jumlatin ya tahtawi ala mauqi maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Mana di antara 4 kalimat ini ya yang di dalamnya terdapat kata yang memiliki kedudukan maf'ul bih. Ya, kita coba ya bahas dari ketiga ini ya. Ya, kita coba bahas satu-satu untuk bisa tahu ya atau bagaimana kita menjawab atau cara menjawab bentuk soal dalam fahmul qawaid ini yang dalam bentuk i'rab. Contoh ya di sini tadi ini adalah menentukan kedudukan kata ya. Menentukan kedudukan kata. Tahu dari mana soal ini menentukan kedudukan kata? Nah, ini wadhifah. Kata wadhifah, fungsi atau kedudukan. Ya, wadhifatu kalimat, ya, fungsi atau kedudukan kata. Al-mujtama, ya, ini al-mujtama ini yang dimaksud, ya kan yang sudah digarisbawahi dalam soalnya. Maka al-mujtama yang dimaksud oleh pertanyaan ini ya adalah al-mujtama yang kata-kata ini. Kemudian nah, maka wadhifah ya, fungsi ya, atau kedudukan kata al-mujtama adalah ya, di sini ya kan ada kata al-mujtama. Kata al-mujtama ya, sebelumnya ada kata aujadaha. Ya, dia ada fiil aujada. Nah, jadi untuk menentukan ini tidak pertama cari yang terdekat dulu, ya kan? Jadi kan kata kuncinya ini aujada. Sama dengan yang bentuk tarkib, kita cari kata kuncinya. Nah, untuk mencari kata kuncinya, karena yang dicari ini, itu kan, yang ditanyakan ini, kita cari yang terdekatnya, yaitu aujada, aujadah. Nah, aujada berarti fiil, ya kan? Ketika fiil, ya maka kita berbicara fiil sudah pasti ada fa'ilnya. Sedangkan untuk maf'ul bihnya kan opsional, karena ada fiil yang membutuhkan objek maf'ul bih, ada juga fiil yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, maka karena di sini ada fiil, itu kan, maka ya, kita harus bisa menentukan ya polanya seperti ini. Bisa fiil dan fa'il, itu kan, bisa fiil, fa'il dan maf'ul bih. Untuk kita tahu ya kan? Untuk kita tahu ini fiil ini membutuhkan objek atau tidak, ya, kita tahu terjemahnya, ya kan? Kita tahu terjemahnya, atau kalau kita tidak tahu terjemahnya, kita lihat bentuknya atau polanya. Di sini ada aujada, ha, ya kan? Domir, kemudian al-mujtama. Ya, ketika ada fiil, ya, setelah fiilnya itu ada domir, ya kan? Domir ini ya, yang menempel kepada kata fiil itu, ya, maka domir ini dia sebagai maf'ul bih. Sedangkan kata sesudah fiil dan domir tersebut, ya, dia adalah fa'ilnya. Contoh di sini, ya, qara'a. Ya kan, qara'a itu fiil. Hu adalah maf'ul bih. Ahmad adalah fa'ilnya. Nah, jadi kalau nanti menemukan pola seperti ini, ya kan, ada fiil, kemudian setelah fiil ada dhamir, ya, yang menempel kepada fiilnya, dan sesudahnya ada isim, nah maka dhamir ini dia sebagai maf'ul bih. Sudah pasti domir ini sebagai maf'ul bih, ya. Karena tidak mungkin maf'ul bihnya dalam bentuk domir ini diakhirkan di sini. Misalnya aujada al-mujtamaha, ya, tidak mungkin. Maka dia ditarik maf'ul bihnya ke sini karena dia bentuknya domir, ya, ditempelkan dengan fiilnya menjadi aujadaha al-mujtama. Maka sudah jelas al-mujtama ini dia kedudukannya, ya, atau fungsinya sebagai fa'il. Nah, sudah terlihat sebagai fa'il ya, tadi. Jadi ketika ada bentuk atau pola seperti ini, ya, ada fiil, kemudian ada dhamir, ya, yang menempel kepada fiilnya, kemudian ya, ada isim, ya,
setelah fi'il dan dhamir tadi, maka dhamirnya sebagai maf'ul bih, al-mujtama atau fi'il sesudah fi'il isim ya. Isim sesudah fi'il dan dhamir ini, maka dia adalah fa'il. Nah, ya, kemudian ini contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini berbicara tentang menentukan harokat akhir. Ya kan? Menentukan harokat akhir sebuah kata dalam kalimat. Ya, berarti tahunya dari kata ini dhabtu i'rab. Dhabtu i'rab sahih li kalimah al-madrasah. Kata al-madrasah ini maksud adalah kata ya al-madrasah ini yang digarisbawahi. Nah, ini al-madrasah ini dibacanya fathah, kasrah atau dhammah atau sukun. Ya, al-madrasatu, al-madrasata, al-madrasati atau al-madrasah. Ya, untuk bisa menentukan harokat akhirnya, maka kita harus tentukan dulu kedudukannya sebagai apa. Ya, kalau kita sudah tahu kedudukannya sebagai apa, akan mudah menentukan harokatnya. Karena kita sudah tahu kedudukannya. Ya, untuk tahu ini, ya, sama cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kata yang terdekat. Ya, cari kata yang terdekat terlebih dahulu untuk sebagai kata kuncinya. Sini ada kata inna. Ya. Inna al-madrasah hiyal adah allati awjadaha al-mujtama li ta'lim abna'ihi wa tarbiyatihi. Ya, ini ada kata inna. Kata inna, nah, kita harus tahu fungsi inna itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ya. Sini ada ya, ada inna. Ya. Inna itu ya, inna dan kana ya, dia merupakan bagian daripada amil nawasih yang masuk kepada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah yang masuk kepada jumlah ismiyah. Di mana ya amil nawasih ini ya akan merubah ya i'rabnya dari asalnya jumlah ismiyah yang kedua-duanya ya, jumlah ismiyah itu kan mubtada ya, dan khobar. Ya, kedua-duanya mubtada dan khobar itu adalah ya, i'rabnya rafa. Ya, kan? Mubtada rafa, khobarnya pun adalah rafa. Tapi ketika kemasukan amil nawasih, baik kana ataupun inna, ya, nanti akan ada yang berubah dari i'rab ya, jumlah ismiyah ini, baik mubtadanya atau khobarnya, tergantung siapa atau apa yang memasukinya, atau apa yang merubahnya, kana atau inna. Sedangkan untuk kana dan inna sendiri, ya dia memiliki saudara-saudaranya, memiliki CS-nya, temannya. Ya, di sini kana ada asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, sara, laisa, mazala, mafati'a, manfaka, mabariha, madama, yang semuanya fungsinya ya sama dengan kana. Ya. Kalau dalam kaidahnya itu tarfa'ul isma wa tansabul khobar, merupakan isim dan menasabkan khobar. Seperti apa nanti kita lihat. Kemudian inna ya, inna ada juga saudara-saudaranya ya. Ada anna, ka'anna, lakinna, la'alla dengan laita. Sama ya, saudara-saudara ini memiliki fungsi sama dengan inna, yaitu tansabul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, kita perhatikan contoh kalimat ini. At-talibu mahirun. Dia adalah jumlah ismiyah. Ya, karena diawali oleh isim atau tidak diawali oleh fi'il. At-talibu dia adalah mubtada, ya kan? Mahirun dia adalah khobar. Oke. At-talibu mahirun, jelas. Namun ketika kata at-talibu mahirun ini ya, diawali ya, atau kemasukan amil nawasih kana ataupun inna, ya maka ada i'rab baik dari mubtada ataupun khobar yang berubah. Ketika kemasukan kana, ya,
maka berubah yang asalnya at-talibu mahirun menjadi at-talibu mahiron. Ketika kemasukan inna, ya, at-talibu mahirun ini berubah menjadi at-taliba mahirun. Bisa dilihat, ketika kemasukan kana, maka khobarnya yang berubah menjadi nasab. Kemudian ketika kemasukan inna, mubtadanya yang berubah menjadi nasab. Nah, ketika kemasukan kana ataupun inna, ya, tidak hanya bentuknya yang berubah, i'rabnya yang berubah, tapi namanya juga pun akan berubah istilahnya. Kalau at-talibu, ya, at-talib di sini dia adalah mubtada dan mahir di sini adalah khobar. Tapi ketika kana at-talibu mahiran, ya, at-talib di sini sudah bukan mubtada lagi namanya, tapi isim kana. Ya, nanti kalau diawali oleh dhala atau amsa berarti isim dhala atau isim amsa. Ya, jadi at-talib ini dia adalah isim kana namanya. Kemudian mahiron adalah khobar kana. Kemudian ya, ketika inna at-taliba mahirun, at-taliba ini dia isim inna. Sama ketika nanti ganti menjadi anna, ya menjadi isim anna. Mahirun. Ya, mahirun dia sebagai khobar inna. Ya, jadi jangan salah. Ketika kan atau libu dia sudah bukan namanya atau istilahnya bukan mubtada lagi, ya kan? Tapi sudah menjadi isim kana atau isim inna. Dan ini juga bukan menjadi khobar mubtada, ya, tapi sudah menjadi khobar kana atau khobar inna. Nah, jadi makanya tadi dalam kaidahnya kana wa akhwatuha ini dia tarfa'ul isma, ya kan, merofakkan isim, watan sobul khobar, dan menasabkan khobarnya. Sedangkan inna, ya, kaidahnya tansabul isma, ya, menasabkan isim, watarfa'ul khobar, dan merofakkan khobarnya. Nah, jadi ya, bisa dilihat ketika jumlah ismi at-talibu mahirun, ya, ketika kemasukan kana menjadi kana at-talibu mahiron. Kemasukan inna at-taliba mahirun. Pun sama ya, ketika contoh ini. At-talibatu mahiratun. Nah, karena ini at-talibatu ya, mu'annas, ya, maka ketika untuk kana ini merupakan isim, ya, fi'il nakis. Nah, maka karena dia berbentuk fi'il, ya, walaupun nakis, maka dia memiliki tasrif atau perubahan. Karena sesudahnya dia adalah mu'annas, maka ininya pun harus mengikuti mu'annas. Menjadi kanat at-talibatu mahiratan. Inna at-talibata mahiratun. Udah kan? Ya. Kemudian, ya, contohnya satu lagi di sini ada al-muslimuna saimuna. Mubtada khobar, ya, al-muslimuna mubtada, saimuna khobar. Ketika kemasukan kana menjadi kana al-muslimuna saimina, ya, berubah khobarnya karena dia kemasukan kana. Atau innal muslimina saimuna, ya, karena kemasukan inna, ya, mubtadanya berubah, ya, menjadi isim inna dan dia bentuknya menjadi nasab. Jelas ya? At-talibu mahirun. Kana at-talibu mahiran. Inna at-taliba mahirun. Al-muslimuna saimuna. Kana al-muslimuna saimina. Inna al-muslimina saimuna. Jelas. Ya, kita kembali ke pertanyaan. Di sini ada inna, maka setelah inna, ya, dia i'rabnya menjadi nasab. Ya, karena dia mufrad, ya kan? Karena dia mufrad, maka nasabnya menggunakan fathah. Sudah, maka jawabannya adalah ba, al-madrasata. Ya, kenapa al-madrasata? Tadi karena dia kedudukannya sebagai isim inna. Ya. Isim inna dia harus nasab karena dia mufrad, ya, maka nasabnya dengan fathah. Kalau tadi ini kan jamak, ya, jamak mudzakkar, nasabnya dengan ya.
Nah, maka jawabannya adalah ba. Nah, kemudian ini contoh soal yang ketiga. Ayyu jumlatin tahtawi ala mauqi'i maf'ul bih. Ya, berarti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini adalah kalimat mana, ya, jumlah kalimat mana yang di dalamnya terdapat kata yang memiliki kedudukan maf'ul bih. Ya. Apakah alif, ya, tahassunat sihhatul marid ba'dal ilaj, atau ba yadhhabul amil ila syarikah mubakkiran, atau jim yarhamul ghani al muhsin al fakir, atau dal yahtamul insan bisihhah wan nadhafah ihtimaman. Ya, di sini hampir semuanya ada bentuk maf'ul, ya kan? Saya beri tanda maf'ul. Ya, maf'ul itu ada 5 macam, ya. Ada 5 macam, ada maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu sebagai objek dari fi'il. Ya. Kemudian ada maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak itu cirinya adalah, ya, dia bentuk maf'ul, ya, bentuk maf'ulnya adalah bentuk daripada, ya, fi'ilnya. Contoh misalnya di sini darabtu kalban atau darbatan syadidatan. Ya, kan kata darbah, ya, diambil dari kata fi'ilnya darabtu, ya, daraba. Ya. Atau misalnya ihtammal Islam ihtimaman kabiran. Ya, ihtimaman, ya, diambil dari kata ihtamma. Ya, kemudian kalau maf'ul ma'ah, ya, maf'ul ma'ah dia cirinya ada wawu ma'iyah. Ya, wawu ma'iyah itu bersamaan. Istaiqadtu wa tulu asyamsi. Ya, saya bangun wa, ya, bersamaan dengan tulu asyamsi, terbitnya matahari. Maka dia tulu asyamsi sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian ada maf'ul li'ajli. Ya, maf'ul li'ajli itu merupakan sebab, ya, atau alasan. Shallal muslimuna, orang-orang muslim itu salat. Kenapa? Ibtigha'an, untuk, ya, mendapatkan maradhatillah, ridhonya Allah. Ya, ibtigha'an dia sebagai maf'ul li'ajli, karena, ya, sebagai sebab atau alasan, ya, dari fi'il ini. Shallal muslimun, orang-orang muslim salat. Kenapa? Ibtigha'an, untuk mendapatkan maradhatillah, ya, ridhonya Allah. Kemudian maf'ul fi, ya, atau maf'ul lah, ya, dia maf'ulnya itu, ya, berbentuk dzaraf, dzaraf makan atau dzaraf zaman. Ya. Kembali, ya, kan, ke pertanyaan ini. Ya, dari 4 pilihan ini, yang pertama, ya, tahassunat. Ya, tahassunat itu dia adalah fi'il yang maknanya sifat, ya, dan biasanya dia tidak memiliki maf'ul bih, ya, tidak memiliki maf'ul bih. Ya, tahassunat sihah, membaik. Sihatul marid, kesehatan orang yang sakit itu tahassunat, membaik. Ya, kan kalau sudah membaik tidak membutuhkan objek, ya, kata membaik. Kemudian, ya, yang ba yadhhabul amil ila syarikah mubakkiran. Ya, mubakkiran dia bukan maf'ul bih tapi maf'ul fi. Ya, dia adalah darab zaman, ya, pagi-pagi. Mubakkiran, mutaakhiran. Nah, itu kan darab zaman. Maka dia maf'ul fi. Ya, kemudian di sini yarhamul ghani al muhsin, ya, orang kaya yang baik, ya, yarhamu, ya, menyayangi siapa? Jadi kan harus harus ada objeknya, menyayangi al-fakir, orang-orang fakir, ya, atau orang fakir. Maka al-fakir dia sebagai maf'ul bih, sebagai objek daripada yarhamu ini. Ya. Kemudian, ya, yang dal di sini ada ihtimaman. Ihtimaman dia adalah maf'ul tapi bentuknya maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Karena ihtimaman diambil dari fiilnya yaitu yahtamu.
ihtamma yahtammu ihtimaman. Nah, maka jawabannya adalah jim. Jawabannya adalah jim. Maka harus jeli fiil, ya, berarti kan ini fiil, ini fiil, ini fiil. Kemudian kan kalau yadhabu ini kan fiil yang tidak membutuhkan objek. Misalnya yadhabu Ahmad ilal jami'ah. Ahmad pergi ke kampus, ya, ke kampus bukan objek kan, tapi sebagai keterangan. Nah, karena di sini ada mumakkiran, ada maf'ul, maka dia bukan maf'ul bih, tapi maf'ul fih. Ya, sebagai objek yang menerangkan, ya, zaman, waktu di sini. Oke, itu. Kemudian di sini ada beberapa contoh soal lagi. Ya. Ada beberapa contoh soal lagi. Ada dua. Tas'a al-um, ya. Tas'a al-um an turabbi auladahunna tarbiyatan hasanatan. Nah, ditanyakan wadifatu kalimah tarbiyah hasanah fi hadhil jumlah. Ya, berarti ketika ditanyakan wadifah berarti ditanyakan kedudukannya, fungsinya, i'rabnya. Nah, tarbiyah hasanah dia kedudukannya sebagai apa? Nah, tarbiyah hasanah ini, ya, kita bisa lihat di sini ada kata tarbiyah. Kata tarbiyah, ya, sebelumnya dia ada fiil turabbi. Ya, ada fiil turabbi, maka tarbiyah ini merupakan atau diambil dari fiil turabbi. Tadi sudah dijelaskan bahwa, ya, ketika ada, ya, jadi kan ada pilihannya juga kan maf'ul bih, ya, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, dan hal. Kalau maf'ul bih dia kan sebagai objek. Kalau maf'ul mutlak dia untuk menekankan atau menguatkan dengan cirinya, ya, maf'ulnya itu dia diambil dari fiilnya. Kemudian kalau maf'ul ma'ah, ya, cirinya ada wawu ma'iyah. Kalau hal dia sebagai keterangan. Hal sebagai keterangan dari fiil. Nah, karena di sini tarbiyah, ya, tarbiyah itu merupakan kata yang diambil atau yang sama dengan turabbi, ya, satu akar dengan turabbi, maka, ya, tarbiyah merupakan maf'ul mutlak. Ya, anturabbi auladahan, ya, tarbiyah hasanah. Ya, tarbiyah hasanah. Kalau auladahunna baru dia sebagai maf'ul bih. Ya, seorang ibu, ya, berusaha untuk, ya, mendidik anak-anaknya. Mendidik siapa? Anak-anaknya. Berarti dia adalah maf'ul bih. Sedangkan tarbiyahnya adalah, ya, dengan pendidikan yang baik. Ya, tarbiyah maka merupakan maf'ul mutlak karena diambil atau satu akar kata dengan fiilnya. Kemudian, ya, di sini soal nomor 2, ya, dhabtu i'rab. Ya, ditanyakan dhabtu i'rab, ya, litarkib Al-Qur'an wa sunnah. Ya, berarti menentukan harokatnya, harokat akhir. Nah, untuk bisa menentukan harokat akhirnya tadi kita harus tahu dulu kedudukannya sebagai apa. Sebenarnya ini mudah karena di sini, ya, perhatikan la manhaja afdalil muslimin fi hayatihim illa al-Qur'an was sunnah. Ya. Oh, ini kenapa sudah ada ya? Oh, ini kesalahan. Harusnya dihilangkan dulu ya harokatnya. Nah, untuk menentukan Al-Quran dan As-Sunnah itu harokatnya seperti apa, sebenarnya ini tidak terlalu sulit karena di sini ada kata la, ya kan? Kuncinya ada kata la, kemudian di sini ada kata illa. Ya, mungkin tidak asing ya ketika ada kata la dan kata illa. Ya, betul, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, sama bentuk katanya dengan kata la ilaha illallah. Nah, di sini coba kita bahas. Ya, la ilaha illallah. Ada kata la, ya kan? Kemudian ada kata illa. Di sini ada kata la, sesudah kata la dia harokatnya adalah nasab. Karena dia mufrad, ya, dia bentuknya fathah. Sama, di sini ada kata la, kemudian sesudahnya ada kata, ya, yang harokat i'rabnya nasab, ya, bentuknya dengan harokat fathah.
sama la manhaja, la ilaha, ya. Illallahu, ya kan? Illallahu berarti sama. Sini ada illa juga, ya kan? Ada Al-Quran was sunnah, maka sudah bisa ditentukan. Di sini setelah kata illa, ya, i'rabnya rafa, dan di sini karena mufrad dia menggunakan domah, maka di sini pun Al-Quran dan As-Sunnah bentuknya mufrad, maka menggunakan domah. Ya sudah, jawabannya adalah alif. Ya. Jadi la nasab illa rafa. Ya, fungsi la ila, la dengan illa ini, ada kata la dengan illa itu untuk menekankan, ya, la ilaha illallah, asal katanya adalah Allahu ilahun, Allah itu adalah Tuhan, ya kan? Tapi untuk tahsis, untuk mengkhususkan, ya, untuk menekankan bahwa Allah itu benar-benar Tuhan, maka menggunakan kata la dan illa menjadi, ya, la ilaha illallah. Ya, sama, ini juga la manhaj afdalul lil muslimin fi hayatihim ilal Quran was sunnah. Asalnya adalah Al-Quran was sunnah, ya, manhaju, Al-Quran was sunnah, ya, manhaju afdalul lil muslimin fi hayatihim. Karena untuk menekankan bahwa, ya, manhaj yang paling baik dalam hidup manusia, ya, bagi orang muslim itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka, ya, menggunakan pola la dengan illa. Ya, ketika ada la, ya kan, ya, ketika ada la dengan illa, ya, maka ingat saja dengan bentuk kata la ilaha illallah. La, kemudian ilaha fathah, illa Allahu domah. Ya, itu. Maka jawabannya Al-Qur'anu was sunnah. Oke, itu terkait tentang soal ujian, ya, TOEFL dalam bentuk aspek fahmul qawaid, di mana tadi fahmul qawaid salah satunya ada bentuk soalnya berbentuk i'rab. Ya, berbentuk i'rab itu, ya, ada 3, ya, bentuk soalnya. Di sini ada 3. Nah, ini, ya, menentukan kedudukan kata dalam kalimat, ya, menentukan harokat akhir kata, ya, dan menentukan kata atau kalimat yang memiliki kedudukan tertentu. Sama dengan bentuk kata atau bentuk soal tarkib, ya, untuk menentukan atau bisa menentukan pilihan yang tepat, kita harus benar-benar mencari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya, apalagi ini berbicara tentang i'rab, kita harus benar-benar jeli, ya, dia atau yang dimaksud oleh pertanyaan itu i'rabnya atau kedudukannya atau fungsi kata tersebut itu sebagai apa, sehingga kita bisa menentukan atau menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jangan sampai, ya, terjebak, ya, jangan sampai terjebak, ya, dengan soal atau pertanyaan yang panjang atau dengan teks yang panjang, gitu kan. Jangan sampai terjebak. Maka harus benar-benar perhatikan kata tersebut atau pola kalimatnya, ya, seperti apa. Tadi kan ada beberapa bentuk, ya, pola kalimat. Nah, kalau misalnya ada bentuk fi'il, kemudian domir yang menempel kepada fi'ilnya, kemudian ada isim sudah fi'il dan domir itu, maka fi'ilnya ini adalah fi'il, kemudian domirnya itu adalah maf'ul bih, dan sesudahnya dia adalah fa'ilnya. Kemudian, ya, di sini ada bentuk-bentuk macam-macam maf'ul, itu kan. Nah, ada macam-macam maf'ul, di mana ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak. Ya. Kalau maf'ul mutlak, dia bentuknya, ya, maf'ulnya itu sama atau satu akar kata dengan fi'ilnya. Kalau maf'ul ma'ah, dia cirinya ada wawu ma'iyah, harus ada wawu ma'iyah. Kemudian maf'ul ajli, dia bentuk alasan atau sebab daripada fi'il tersebut. Kemudian maf'ul fi atau maf'ul lah, maf'ulnya berbentuk dzaraf makan atau dzaraf zaman. Ya, kemudian di sini ada, ya, amil nawasih kana dengan inna, di mana kana
ya dengan inna ini ya, memiliki fungsi ya, kalau sulit ya untuk misalnya fungsi dalam bahasa Arab, perhatikan saja ini. At-talibu mahirun ya berubah menjadi kana at-talibu mahiron. Inna at-taliba mahirun. Atau al-muslimuna saimuna ya berubah menjadi kanal muslimuna saimina. Atau innal muslimina saimuna. Ingat-ingat itu saja. Kemudian tadi ketika ada bentuk la dengan illa, ya, ada kalimat dengan bentuk la dengan illa, ya ingat saja dengan kata la ilaha illallah. Ya. La, kemudian kesananya fathah, ilaha, kemudian illa, kemudian kesananya Allahu Tamah. Oke, itu saja. Syukran. Untuk penjelasannya, kita akhiri bersama-sama membaca Alhamdulillah Alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.